Kasihan sekali hidupnya. Ya, Halo, Salam, Pak Nino. Salam. Agatha. Ya, kemarin itu hari yang terbaik menurut saya. Jadi saya ini murtadin dan belajar terus. Bertahun-tahun saya belajar dan ternyata saya tetap bingung kan, tapi saya terus belajar. Akhirnya saya punya kesimpulan, dalam kebingungan itu saya harus diam, berhikmat gitu kan. Nah, di kasus yang apologet itu yang kemarin rame itu, di situ saya diam sampai kemarin, Bunda. Oh no, Agatha, itu sampai kemarin ketika perdebatan Edi sama RK itu, otak saya semakin bingung. Saya bilang gini, saya jangan ada akar pahit. Semakin bingung, akhirnya saya matiin, Bunda. Saya matiin, tapi saya penasaran lagi. Saya buka lagi yang muncul di room Kak Agatha. Kak Agatha sebagai komentator menjelaskan bahwa beberapa ayat yang Edis kutip ternyata nggak benar. Beberapa ayat yang RK bacain juga ada yang salah. Tapi intinya satu, saya supaya nggak ada akar pahit, begitu Kak Agatha menjelaskan, saya mengerti. Wow, saya bahagia banget. Saya senang Edis, saya senang RK, saya senang Kak Agatha, saya senang Mata Pisau. Bahkan kemarin Mata Pisau saya juga protes. Wah, ini masuk ke Edis ini, ya protes. Saya diam. Nah, makanya begitu saya tiba-tiba tunjukkan, saya buka lagi karena penasaran, tiba-tiba di room Kak Agatha menjelaskan, di situ saya bahagia banget. Sekarang saya mencintai semuanya, intinya saya mengerti kok. Saya belajar tapi intinya saya mengerti, dan Kak Agatha benar-benar dipakai Tuhan untuk membuat saya tidak punya akar pahit terhadap apologet Kristen. Dan saya akan ikutin mereka semuanya. Gitu, bahkan apologet yang masih kecil saya dukung itu semuanya gitu. Ternyata mereka sebenarnya ada satu kesimpulan, Kak Agatha, ego. Nah, mereka sudah tahu salah. Misalnya Kak Agatha komentari ayat ini maksudnya bukan ini, mereka pasti akan tetap ngotot ego. Tapi intinya tentang Tuhan Yesus. Intinya Tuhan Yesus ditinggikan, intinya Tuhan Yesus dibicarakan. Dan ada satu kesimpulan buat saya, semuanya membicarakan Tuhan Yesus. Di situ intinya. Tapi kemarin itu benar-benar saya dikasih hikmat sama Tuhan, ketemu di roomnya Kak Agatha setelah saya putus asa. Karena saya harus stop itu perdebatan gitu. Saya supaya nggak bingung gitu. Bagaimana ini menurut Kak Agatha, sedikit Kak Agatha ulang lagi, terjadi perdebatan antara Edi sama RK kemarin, ya ujungnya sama lah, bahwa Yesus Tuhan gitu, ujungnya sama. Tapi detailnya itu, kesimpulannya Kak Agatha, coba saya di refresh lagi supaya saya semakin bahagia gitu, Kak Agatha. Gimana Kak Agatha? Apa? Yang mau di refresh tuh bagian mana? Karena ada banyak yang kita Enggak, yang perdebatan. Edis ngutip menurut Kak Agatha salah, RK ngutip ayat, maksudnya itu salah gitu loh. Intinya benar, tapi maksudnya salah. Oh, ini bukan karena Daud, ini karena ini bukan pembicaraan Yesus, ini pembicaraan Allah gitu loh. Yang kemarin itu menarik gitu Kak Agatha. Saya ngikutin, cuman saya mengerti, cuman kan saya nggak tahu ayat-ayatnya gitu, saya nggak paham. Tapi saya ngerti maksud Kak Agatha. Makanya ketika ada yang membela Edis, ada yang membela RK, itu nggak boleh sebenarnya buat saya, ya saya pribadi, karena saya mau belajar kan. Kalau saya membela Edis, wah bahaya, saya akan menyalahkan RK gitu loh. Nah, begitu Kak Agatha mengomentari, oh maksudnya gini loh, bukan ini, maksudnya gini, itu banyak yang nggak tahu Kak Agatha gitu. Oke. Nah, yang Oke. Itu saya mulai dari 1 Timotius 6 ayat 16. Ya, dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tidak seorang pun yang melihat dia. Karena kemarin agak tajam di situ. Nah, dia yang dimaksud di situ adalah Sang Tritunggal Maha Kudus. Karena Bapa dengan firman dan rohnya, ini adalah Allah. Allah itu tidak terlihat. Benar-benar tidak terlihat. Firman itu pun tidak terlihat. Ya, karena Yesus mengatakan di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Kalau firman dengan Sang Bapa itu adalah satu, maka roh itu juga dalam satu kesatuan. Satu Allah yang Esa. Nah,
Jadi 1 Timotius 6 ayat 16 di situ bukan berbicara Bapa Toktil, Firman Toktil, atau Roh Kudus Toktil, tetapi itu adalah Bapa dengan firman dan rohnya. Jadi kalau ada yang beranggapan di situ bicara Yesus aja, karena Yesus itu selama-lamanya, sepanjang segala abad itu tidak pernah terpisahkan antara rohnya, firmannya, dan dirinya sendiri ya adalah Bapa. Itu yang mau saya jelaskan. Jadi berhati-hati mengutip ayat, tetapi kita tidak mengerti bahwa Allah itu satu dalam kekekalan. Ketika firman itu turun ke dunia mengambil kodrat manusia, firman itu tetap satu di dalam Bapa. Firman itu ada di bumi dan ada di sorga. Nah, kenapa? Ya karena Yohanes 1 ayat 18, Bapa itu hanya dinyatakan melalui firman-Nya. Jadi Bapa itu melakukan segala sesuatu, mencipta, menyatakan dirinya itu melalui firman. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Jadi Sang Bapa dengan firman dan Roh Kudus itu mengerjakan segala-galanya itu bersama-sama dalam satu hakikat Allah. Gitu. Jadi tidak bisa dipisah-pisah. Kalau dipisah, ya antara kayak kemarin tuh kan mereka debatnya apa? 1 Timotius 6 ayat 16. Itu Bapa tok. Yang satu bilang itu Yesus tok. Kalian memutilasi Allah. Makanya ini disebut pemahaman triteisme. 3 Allah. Bukan Tritunggal, karena tritei artinya 3 yang berbeda dipisah-pisah. Tetapi Tritunggal itu 3 hipostasis, 3 realita, 3 wujud, 3 keberadaan, ya, dalam satu hakikat Allah. Makanya saya katakan, kalian tidak boleh memisahkan antara Bapa dengan firman dan rohnya. Membedakan boleh, tetapi tidak memisahkannya. Jadi yang tak takluk oleh maut itu Bapa, firman, dan roh. Yang satu. Jadi kalau ada yang mengatakan firman itu pernah takluk, pernah mati. Nggak ada. Kalau firman itu bisa mati, untuk apa dia mengambil rupa manusia? Kan gitu. Kalau firman itu bisa mati, pura-pura mati, gitu. Dia nggak perlu dilahirkan. Untuk itulah, supaya dia bisa matilah, makanya dia mengambil kodrat manusia. Ayatnya Bunda, dicatat ya. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Karena anak-anak itu dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama seperti anak-anak itu, supaya mendapatkan keadaan yang sama. Supaya dengan kematiannya, nah itu. Jadi dia mengambil kodrat manusia, seperti anak-anak dari darah dan daging, supaya dia bisa mati. Supaya dengan kematiannya, ia bisa memusnahkan ia, yaitu iblis yang berkuasa atas mau. Dengan jalan itu, dia membebaskan kita yang seumur hidup kita takluk kepada perhambaan karena takutnya kepada maut. Ayat 15 sampai 16 dari Ibrani 2. Gitu ya. Jadi untuk supaya dia bisa matilah, makanya dia jadi manusia. Jadi firman itu pun nggak ada yang bisa dilihat. Saya kasih contoh, Pak. Waktu Yesus mengubah air jadi anggur, Pak, bayangkan, Pak Nino. Ya. Yang dilihat Rasul itu apa? Tubuhnya Yesus kan? Yang dipegang itu tubuhnya Yesus kan? Yang disaksikan dengan mata mereka itu adalah tubuhnya dengan rahasia kerajaan Allah. Air jadi anggur. Ini yang disebut misterion. Karena Allah itu adalah rahasia. Misteri. Gak ada yang bisa ngelihat dia. Makanya dikatakan kan, dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang, tak terhampiri. Kalau tidak ada yang bisa menghampirinya, misteri nggak? Ya. Nggak ada yang tahu, misteri. Nah, jadi yang dilihat itu
yang mati itu adalah kodrat kemanusiaannya. Kealahannya itu tidak pernah mati. Dan kealahan dari Yesus yang adalah firman, itu pun gak ada yang bisa nengok. Kita harus terima itu. Di perjanjian lama, di mana itu? Di Taurat Musa. Allah itu tidak bisa dilihat. Kamu tidak tahan melihat aku. Kamu akan binasa kalau melihat aku. Kenapa? Karena Allah itu memang gak bisa dilihat. Jadi yang tak terlihat di situ, Allah, Sang Tritunggal itu, Yesus pun tak terlihat dalam kodrat Allah. Tetapi yang terlihat adalah kuasanya, betul? Energinya. Betul. Iya, ketika dia mengatakan redalah badai, yang dilihat manusia adalah badai yang tadinya ribut jadi reda. Tanah dengan ludahnya tempel jadi mata. Itu. Jadi yang dilihat itu adalah misterion itu. Allah yang adalah rahasia. Kalau dia rahasia artinya tidak terlihat. Jadi Allah itu memang tidak terlihat sama sekali. Baik firman, baik Roh Kudus. Dia hanya menampakkan diri dalam teofani maupun inkarnasi. Jadi yang kelihatan itu adalah tubuh kemanusiaannya, bukan kealahannya. Yang dilihat dari kealahan Yesus itu adalah perbuatannya, mukjizatnya, kuasanya. Ini yang disebut energi menyatakan esensi dari Allah. Tidak bisa terlihat sampai kapanpun. Makanya kenapa Allah itu tidak bisa digambarkan. Allah itu tidak bisa digambarkan. Tetapi penggambarannya melalui karya, pekerjaan yang dilakukan firman itu melalui teofani dan inkarnasi. Inkarnasi tahu ya Pak ya? Tubuh yang dilahirkan itu. Seperti itu. Jadi harus dijelaskan secara detail seperti ini supaya tidak pada salah paham. Allah tidak pernah menunjuk Allah lain selain Sang Tritunggal. Itu satu. Bapa tidak pernah menunjuk yang lain sebagai Allah. Itu satu yang saya mau kasih tahu. Karena dia itu satu-satunya. Makanya kenapa di dalam Keluaran 3 ayat 14 dia katakan aku adalah aku. Berarti Allah itu hanya dia. Dia tidak pernah menunjuk Allah lain. Kecuali Allah lain yang adalah berhala. Nah, dalam konteks Keluaran di mana Musa disebut sebagai Allah, maksudnya adalah Musa itu bertindak seperti Allah melawan Fir'aun. Karena Musa itu tidak melawan Fir'aun, Pak. Tetapi Allah lah melawan Fir'aun melalui Musa. Itu yang benar. Makanya diumpamakan kamu Musa sebagai Allah dan Harun saudaramu itu kayak nabi. Gitu. Seperti. Jadi Allah itu tidak pernah menunjuk Allah lain sebagai Allah. Itu yang mau saya tegaskan. Karena dia satu-satunya. Dia sendiri bilang di Keluaran 20 apa? Aku adalah Allah yang pencemburu. Jangan ada padaku ilah lain. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi Yesus itu tidak pernah menunjuk Allah-Allah lain, Pak. Nah, dalam hakim-hakim pun demikian. Ya, dalam hakim-hakim juga gitu. Hakim, salah satu contohnya siapa hakim? Yosua ya? Siapa hakim? Saya lupa. Ya, dan itu yang pertama ya. Itu yang pertama yang tadi. Yang kedua adalah tentang hakim-hakim. Allah yang kita tahu hakim itu cuma Yesus, betul ya Pak Nino? Ya. Yesus itu cuma hakim. Jadi hakim-hakim yang ditunjuk Allah itu menunjukkan Allah itu bekerja melalui manusia. Allah itu bekerja melalui hakim-hakim yang ditunjuk. Itu satu. Lalu sidang ilahi. Sidang ilahi ini tidak pernah ada. Ini adalah ajaran sesat. Sidang ilahi ini. Allah tidak pernah mengadakan sidang ilahi. Itu dia menunjukkan Yesus itu adalah hakim di masa depan, makanya dia memberikan nubuatan. Ya. Jadi persidangan itu hanya dilakukan oleh sang hakim yang adalah Tuhan Yesus. Tidak pernah dilakukan itu. Namun dia menubuatkan kepada hakim-hakim yang dia tunjuk. Jadi Allah itu tidak melakukan sidang seperti
seolah-olah banyak Allah lalu bikin sidang. Bukan. Bukan seperti itu. Itu pun salah dalam membaca. Itu pun salah dalam membaca. Ya, jadi Allah tidak pernah menunjuk Allah lain. Karena dia adalah Allah yang pencemburu. Dia hanya menunjuk dirinya sebagai Allah. Tetapi dia menubuatkan sesuatu kayak gini loh misalnya. Contohnya atau nubuatannya. Itu yang mau saya luruskan. Jadi kalau kita mau mengomentari, kita juga harus meluruskannya. Jadi kita jangan mengomentari, tetapi kita tidak memberikan ajaran yang benar. Hanya mendebat-debat saja. Di sini maksudnya adalah kita sama-sama belajar. Kalau ada yang salah dalam belajar, tidak ada salahnya kalau kita saling mengingatkan dan meluruskan. Gitu ya. Jadi ada statement-statement memang yang agak miss, ya. Yang harusnya kita juga secara cermat kalau mau mengambil ayat, membenarkan argumentasi kita, maka kita juga harus menjelaskannya. Gitu. Dan jangan pernah keluar dari konteks. Kalau mau ambil contoh boleh, karena ayat menjelaskan ayat itu biasa Pak Nino. Ada gitu kan? Ya, tapi tidak melulu ayat menjelaskan ayat gitu. Ada ayat yang dia memang kepake untuk konteksnya. Ada juga yang dia dipakai untuk konteksnya juga menjelaskan ayat yang lain. Nah, itu. Makanya itu yang kita jadi masalah ya kemarin jadi perdebatan itu ya. Makanya Kak Agatha itu menjelaskan itu yang membuat saya mengerti karena saya nggak tahu kan letak ayat ini di mana maksudnya apa nggak tahu. Ketika Kak Agatha menjelaskan saya kaget. Saya buka, oh iya. Nah itu yang membuat saya setuju sama Kak Agatha, diskusi kemarin tuh berkelas banget gitu lah. bagus. Tapi disempurnakan dengan komentar Kak Agatha yang membuat penonton mengerti gitu loh. Tapi ya sampai kapanpun lah kita harus belajar gitu dan nggak bisa setahun 10 tahun selesai, nggak bisa. Saya pikir sampai kapanpun kita akan membicarakan tentang Tuhan gitu. Tapi meskipun dipakai sasaran tembak sama umat Mukundo ya itu semakin seru buat saya. Kenapa ya yang dibicarakan tetap Yesus lah gitu kan. Intinya satu Yesus ditinggikan itu aja. Apapun itu waktu saya dulu masih jadi umat Mukundo sama-sama kerasnya saya gitu. Tapi setelah belajar itu pun butuh waktu lama saya untuk memahami gitu. Saya ngikutin Christian Pain, ngikutin hampir semua perdebatan itu, ternyata ilmunya itu nggak selesai-selesai Kak Agatha. Enggak. Saya ngikutin Kak Agatha dapat ilmu lagi, ngikutin Edis dapat ilmu lagi. Semuanya akhirnya, ternyata saya nggak boleh berhenti belajar. Itulah yang membuat kemarin itu memang yang benar-benar saya dapat hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Itu tadi ketika saya putus asa karena saya bingung, saya matiin, saya nemu roomnya, tiba-tiba saya buka Kak Agatha yang muncul, terus Kak Agatha menjelaskan di situ, oh ini hikmat Tuhan ini. Akhirnya saya berterima kasih sama Apologet sebagai pengajar dan saya akan support semua meskipun yang kecil-kecil itu yang masih itu kita harus support juga lah. Mudah-mudahan satu tujuan bahwa Yesus ditinggikan itu aja. Iya. Luar biasa Kak Agatha, luar biasa. Ya terima kasih, sehat selalu. Yang Kak luar Agatha. biasa Tuhan Yesus ya. Ya, Anda yang Tuhan Yesus memerintahkan Anda untuk jadi pengajar, untuk menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan itu Anda gitu loh. Itu saya akuin gitu. Dan itu seperti Anda bilang tadi suku Lewi sebagai pengajar dan kita juga harus memberkati mereka itu ya itulah saya paham itu. Pak, tapi saya kasih contoh ya. Iya. Ini gelas. Ini gelas. Kalau gelas ini isinya, misal gelas ini isinya air putih. Enak ya ngelihatnya ya. Ini sama-sama alat nih, sama-sama alat. Terus gelas ini dikasih kotoran, misalnya ini kotoran. Yang mana yang enak dilihat? Ya yang air putih. Yang isinya air putih. Nah, jadi gelas ini pun jadi nggak berarti kalau isinya kotoran, betul nggak? Betul. Iya. Maksudnya adalah alat itu tidak mempengaruhi pandang kita kepada Yesus. Apologet, pendeta, imam itu adalah alat. Tidak dikatakan alat ini keren
ketika dia membawa kotoran. Betul? Betul, betul. Betul. Tetapi alat ini dikatakan keren karena isinya. Setuju? Ya. Iya. Jadi alat ini bukan hal utama yang kita pandang. Maksudnya gitu. Yang kita pandang itu adalah isinya. Betul nggak? Isinya, ya. Iya. Betul. Jadi alat ini berarti dipuji karena isinya. Kalau isinya kotoran, alat ini nggak akan dipandang baik. Jadi jangan kita fokus kepada alatnya maksud saya, tetapi fokus kepada Isinya. Nah, demikian betul. kita orang Kristen, jangan kita memandang alatnya, tapi pandang Tuhan Yesus. Jangan pandang saya, jangan pandang Edith, jangan pandang RK, jangan pandang siapapun, tetapi pandanglah Kristus. Karena begitu kamu memandang alatnya, isinya kotor, kamu akan kecewa. Pengajarannya ya, Agatha ya. Tuhannya, yang diberitakannya, itu Iya, dia. yang diberi. Iya, jadi kalau yang diberitakannya kotoran, kotorlah alat itu, betul nggak? Iya, betul, betul. Nah, jadi sekarang cara pandang kita adalah pada isinya. Isinya. Iya, jangan kepada orang. Itu yang itu hikmat ya, dengan hikmat itu baru kita bisa tahu ya benar. Betul. Ya, salah satu contoh gini, saya dulu nggak ngerti Oneness itu apa, terus apa Mormon itu apa, Saksi Yehova itu apa, saya nggak ngerti. Saya sering ditemuin sama mereka, cuman hati saya tuh nggak nyaman, saya nggak paham, logika saya berhenti. Tapi hati saya nggak nyaman. Ternyata begitu saya mengerti, oh maksudnya gini. Nah itu yang saya paham maksudnya Bunda tadi, hikmat. Saya dikasih hikmat, kenapa saya gelisah, kenapa saya bingung gitu. Tetapi setelah belajar saya baru ngerti, oh gitu maksudnya. Wah luar biasa ngasih apa namanya ilustrasinya luar biasa lah. Memang apa namanya harus sering-sering diomongin lah tentang ini hal. Bahkan Kak Agatha sendiri tadi bilang juga Kristen dari lahir pun juga belum tentu ngerti gitu. Tapi intinya kita semua di sini semua belajar gitu. Iya. Luar biasa Kak Agatha. Ya, terima Tuhan kasih. memberkati Pak Nino. Tuhan memberkati saat ya. Salam Kak Agatha. Salam. Nah, itu ada yang bilang gini tulisan Korea ya. Nih, makanya ini baca Alkitab tuh jangan sepenggal. Ya, maka jadikan Yesus sebagai suksesor. Suksesor Kristen bukan rasul-rasul, Bang. Kunci sorga itu dikasih ke siapa? Nih, ini pentingnya membaca. Ini lagi nih, suksesor itu apa? Suksesi. Gini ya. Tuhan Yesus itu memakai alatnya. Ya. Tuhan Yesus itu memberikan otoritas kepada para rasul. Kamu bisa baca di Matius 16 ayat 18 dan 19. Yesus itu memberikan otoritas, kunci sorga itu kepada para rasul. Dari dulu juga gitu, Bang. Ya, Tuhan itu memakai kita, manusia. Dan rasul itu benar-benar dikasih otoritas sama Tuhan Yesus untuk menjadikan kita murid. Tetapi penyelamat itu bukan rasul, tetapi rasul itu menjadi pemegang kunci. Ya, rasul itu pemegang kunci. Jadi kalau kamu tidak menanyakan rasul, pemegang kuncinya, kamu nggak akan bisa dibukakan pintu. Gitu loh, ya. Karena pengajaran ini, pengajaran Yesus itu diteruskan sayang. Diteruskan, makanya dia mengutus rasul. Kalau memang tidak perlu rasul, maka Tuhan Yesus itu harusnya konsepnya sama kayak RT sebelah, nurunin buku. Ya, maka konsepnya adalah Yesus nurunin buku. Karena nggak butuh rasul. Dia lebih baik mendirikan mesin cetak, mesin printer, atau tempat fotokopi, Bang. Iya, harusnya kamu minta itu sama Tuhan Yesus.
Ya, ya makanya perlu yang namanya suksesi apostolik. Jadi kamu sukses dimuridkan melalui rasul. Gitu. Jadi jangan tidak menghargai rasul. Rasul itu bahkan di dalam Wahyu dikatakan bersama-sama dengan Yesus akan menghakimi. Mereka menyaksikan penghakiman itu. Mereka dikasih kelebihan dibandingkan kita untuk menyaksikan penghakiman. Rasul-rasul itu, 12 murid itu. Biar kamu tahu. Nah, jadi jangan merendahkan rasul karena Yesus sudah meninggikan mereka. Barang siapa merendahkan, dia ditinggikan. Barang siapa meninggi, dia direndahkan. Jadi Tuhan Yesus itu bekerja, menyatakan pekerjaannya melalui rasul. Sama seperti Bapa, konsepnya sama. Ya, tekniknya sama. Sama seperti Bapa menyatakan dirinya melalui firman. Bapa itu mengerjakan segala sesuatu melalui firman dan rohnya. Makanya Yesus menjelaskan di Yohanes 17 ayat 24, "Ya Bapa, aku mau supaya mereka satu di dalam aku, sama seperti aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, mereka juga di dalam aku." Tuh, kamu tidak mengerti cara Tuhan mengajar. Jadi kamu jangan bikin pengajaran baru. Gitu loh. Ini ya, yang teriak, "Woi, 350 viewers, mana nih uang persembahan untuk Agatha?" Kamu keluarkan dulu, Bang. Jangan kamu itu nyuruh orang kamu tidak melakukan. Ngerti kamu? Leech. Ya, jadi kalau ada orang yang mengira dirinya berarti bagi orang lain, tetapi dia tidak menunjukkan arti dirinya, kamu menipu dirimu sendiri. Ya, kamu tidak berarti bagi orang lain. Iya, bukan manipulatif. Kamu sendiri menipu dirimu, gitu loh. Ya, kamu yang menarasikan. Terus kamu menuduh orang manipulatif. Ini playing victim. Ini ciri-ciri setan gitu, kayak gitu. Seperti Adam dan Hawa waktu dicoba ini, ya, di Taman Eden. Iblis itu cuci tangan gitu. Padahal dia yang menghasut Hawa, ya kan? Dikira Tuhan tidak tahu. Kena kutuk juga iblisnya. Jadi si iblis ini yang bilang, sekali-kali kau tidak mati, tapi kau menjadi Allah gitu. Tuhan itu tidak bodoh. Makanya yang dihukum bukan hanya Adam dan Hawa, tetapi ular itu duluan yang dihukum. Biar kamu tahu, ya. Hai engkau ular beludak. Nah, terkutuklah engkau di antara binatang. Jangan kamu kira Tuhan itu tidak melihat. Kamu yang manipulatif menuduh yang lain manipulatif. Ini saya bilang, kamu itu menipu diri sendiri. Nah, tergantung pesanan. Sama lah kau juga tergantung pesanan. Ya, silakan Rey Sakti. Ada yang mau ditanyakan? Yes, selamat siang. Selamat siang. Yesus punya bapak, punya ibu juga ya? Bukan. Yesus punya Bapa maksudnya firman itu memiliki pemilik, yaitu Allah. Itu maksudnya. Bukan punya ibu. Bukan. Nggak ada hubungannya, karena ini bicara satu esensi, satu kodrat. Ibunya siapa? Dalam konteks apa dia punya ibu? Konteks Yesus. Yesus itu Allah dan manusia. Jadi kamu mau bicara Yesus dalam konteks Allah atau dalam konteks kemanusiaannya? Iya, Yesus kan satu konteks manusia. Enggak, dia adalah Allah dan manusia. Itu. Makanya saya tanya. Bukan siapa bilang, itu fakta. Kenyataannya dia bisa mencipta. Di mana buktinya? Ya, dia membuat mata dari tanah bagi orang yang tidak punya biji mata. Dia membangkitkan, ya. Dia menciptakan manusia mati menjadi hidup. Itu adalah
kealahan yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan Allahmu mengakui itu. Bahwa dia membangkitkan orang mati. Yang bisa mengubah sesuatu yang mati jadi hidup, itu adalah pencipta. Nggak sadar? Itu Harusnya mujizat. sadar dong. Mujizat itu. Ya, coba. Siapa selain Allah yang bisa menghidupkan orang mati? Itu kan mujizat. Iya, itu mujizat itu kan kekuatannya Allah, kuasanya Allah. Emangnya kuasa siapa? Hah? Memangnya mujizat itu berasal dari mana? Saya tanya kamu. Jadi Mujizat itu berasal dari mana? Saya tanya kamu. Dari manusia Tuhan. atau dari Allah? Tuhan. Ya sudah. Musa juga sama dengan Allah ya. Musa menerima mujizat. Tapi Yesus tidak menerima mujizat. Dia melakukan mujizat. Beda. Beda, Pak. Menerima mujizat dengan memiliki mujizat itu beda. Makanya saya katakan, Nabi kau nggak punya mujizat. Ya, tetapi Allahmu sudah mendeklarasikan bahwa Yesus Tuhan. Dengan mengatakan dia menghidupkan yang mati. Iya, tetapi Tuhan kami tidak pernah mendeklarasikan Tuhanmu itu Tuhan. Iya kan? Win-win. Iblis bilang Yesus punya Tuhan kok. Iya, tadi udah saya bilang dalam konteks keilahiannya, firman itu ada pemiliknya. Pemilik firman adalah Allah. Allah itu kan Tuhan. Gitu. Berarti Yesus punya Tuhan dong. Dia punya Bapa. Iyalah, masa firman tidak ada pemiliknya? Saya tanya kamu. Tuhanmu punya firman tidak? Punya firman. Tuhanmu punya firman tidak? Tuhanmu memiliki firman tidak? Punya firman tidak Tuhanmu? Bisa berfirman. Saya tanya, dia punya firman nggak? Punya. Semua Ya itu sudah, punya. berarti Tuhanmu juga punya firman. Berarti dia memiliki firman. Kalau dia tidak memiliki firman, dia bisu. Dia tidak bisa berkata, kun. Iya, tapi tidak termasuk di dalam bagian dari diri Yesus. Sudah terlepas. Kok bagian dari Yesus? Lepas apaan? Memangnya Allah kau ketika berfirman, terus firmannya hilang gitu? Gedebuk? Gitu? Iya, Terus dia tiba-tiba di atas bisu? Nggak ada firman lagi? Setelah berarti Coba. Quran itu firman Allah tidak? iya betul. Oke. Ketika firmannya Allah jadi Quran, Allahmu udah nggak punya firman lagi? Bukan firman Udah jadi lepas. Quran. Udah lepas. Bukan firman. Berarti sekarang dia nggak bisa ngomong. Bisa dong. Orang katanya, masa firman bisa lepas? Bisa udah nggak ada. Aduh. Kalau kamu mengatakan itu seperti apa? Coba saya tanya. Allah itu kekal tidak? Iya, kekal. Oke. Kekal itu sifatnya bukan? Kekal itu iya sifat kekal. Oke. Sifat itu nempel tidak sama Tuhanmu, sama zatnya? Iya, ada pada dirinya. Iya. Jadi ketika dia dikatakan kekal, maka sifatnya juga kekal. Betul ya? Iya. Iya. Allah dengan sifatnya sama tidak? Sama. Oh. Kalau Allah dengan sifatnya sama, ya, sifat Allah itu ada 20 ya. Betul. Ya kan? Salah satunya adalah kalam. Betul. Oke. Kalam itu adalah firmannya. Berarti Allah itu sama dengan firmannya kan? Setuju? Iya. Oke, berarti Quran adalah Allah.
kamu tadi Sebab bilang Quran itu firman Allah, berarti Quran adalah Allah dong. Quran itu sama. Tapi- Loh. Nah, kan nggak bisa dipertahankan argumentasinya. Tadi kan saya tanya kan, masih ingat ya? Masih ingat kan tadi? ya, Quran itu firman Allah, betul? Oke. Ya kan? iya, Firman itu adalah sudah- kalam. Kalam itu adalah salah satu sifat Allah. Sifat Allah sama dengan Allah. Berarti Allahmu ada 21. Karena sifatnya sama dengan. Iya kan? Sama dengan Allah. Kalau sifat Allah ada 20, maka Allahmu ada 20. Serius? bukan begitu. Loh, kamu coba cari. Sifat Allah ada berapa? Iya, sifatnya memang bermacam-macam, tapi Katanya sifatnya sama dengan Allah. Berarti Allahmu ada berapa banyak? Dengan sifat. bukan sama. Ada melekat pada dirinya. Kamu tadi bilang sama. Saya merekam ini loh, Pak. Saya merekam ini. Kamu tadi sendiri yang mengatakan Allah dengan sifatnya sama. Atau beda? Mau ganti? Iya, sama dalam artian ada pada diri Tuhan sendiri. Berarti bukan sama. Satu. Karena Iya, betul. karena sama gini, saya kasih tahu. Ini ya kalau kamu bilang sama itu jadinya dua. Kalau kamu bilang ini sama dengan ini, maka Tuhanmu dua. Iya dong, karena sama itu adalah menyamakan yang satu dengan yang lain. Nah makanya dipikirin lagi. Saya tanya kamu, sifat Allah sama tidak dengan Allah? Enggak, bahasa Indonesia-nya nggak jelas. Ya gimana? Berarti ada berapa? Begini. Kan kamu bilang ini sama dengan ini. Jangan jauh-jauh dulu, Mbak. Saya kan tadi awalnya cuma bertanya, Ibu Yesus siapa? Itu saja poinnya. Itu udah saya jawab. Dalam konteks keilahiannya, Yesus punya Bapa adalah Firman itu punya Bapa, punya Allah, gitu. Karena Allah punya Firman, Firman punya Allah. Itu tadi udah saya jawab. Dalam konteks keilahiannya, Allah itu tidak beribu karena dia ada, dia penyebab dari segala sesuatu. Kalau kamu masuk ke dalam pertanyaan ibu, Allah itu tidak punya ibu karena Allah itu satu. Dia satu-satunya. Dia adalah sang ada. Yesus punya Bapa. Jadi artinya Bapa dan Yesus adalah satu ya, begitu. Firman dengan Bapa itu satu, betul. Itu perkataan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 30. Jadi Allah kami itu satu, jangan dibilang tiga. Allah itu Iya, punya iya. firman, punya roh. Roh itulah yang menghidupkan. Begitu. Iya, tapi dalam konteks kemanusiaan. Nah, makanya tadi kan saya tanya, kamu bertanya dalam konteks apa? Yesus punya ibu dalam konteks kemanusiaannya, itu adalah Maria. Ya, karena Yesus itu adalah Allah dan manusia. Kamu kan tadi pengennya Yesus manusia toh. Sementara Yesus itu setelah kita tadi jelaskan, Yesus itu tidak hanya memiliki kemanusiaan, tetapi juga memiliki keilahian. Makanya dia dikatakan bisa mencipta. Yang tidak bisa dilakukan Tuhanmu bisa dilakukan Tuhan saya, menghidupkan orang mati. Bahkan Tuhanmu sudah mengakui kealahannya Yesus. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Nih yang ikut room saya ya, ini minimal punya daya ingat itu 2 tera ya. Kalau masih MB nggak sampai. Iya, saya menolak keras ya. Yesus itu cuma satu konteks. Kamu Sebenarnya- menolak keras itu tidak mengubah keadaan, Bang. Saya bilang pun saya menolak Tuhanmu dengan nabimu. Itu tidak merubah kenyataannya kamu suka sama mereka. Itu.
Jadi penolakanmu itu tidak berarti bagi apapun, tidak bisa mengubah apapun. Tetapi kalau kamu tidak percaya Yesus, mengubah masa depanmu menjadi kematian, itu bisa. Iya begini, kami percaya itu Nabi Isa hanyalah Siapa Isa? sebagai seorang utusan Iya, atau siapa Isa? hamba. Pertanyaannya siapa Isa? Yang dikenal umat Kristen Yesus. Bukan, Isa bukan Yesus. Siapa bilang? Isa bukan Yesus. Ya kamu bisa nggak membuktikan kalau Isa adalah Yesus? Iya kan Oke, sebenarnya sekarang kan saya tanya kamu, siapa bapaknya Isa? dia itu kan Siapa kalau bapaknya menurut, Isa? kalau menurut cerita menurut bapak angkat ya kan Yusuf. Bapak angkat? Di mana? Di mana ada? Di dalam Quranmu Isa punya bapak angkat. Ini menurut Oh. Kamu nurunkan wahyu, kamu mau jadi nabi. Sekarang ada wahyu baru ya, Isa punya bapak angkat. Bang, abang sejak kapan jadi nabi, Bang? Kalau abang mengatakan Isa punya bapak angkat, berarti Anda sudah dapat wahyu nih. Siap-siap Ini ini kan nabi menurut- ke-27. cerita yang dikelola oleh Alkitab kan. Loh, saya betul. tanya iman kamu kan kita mau ini membuktikan Isa sama dengan Yesus. Nah, kalau Isa sama dengan Yesus, itu data di Alkitab saya paparkan. Data di dalam Quranmu mana? Gitu loh. Nggak ada. Ya berarti nggak sama kalau nggak ada. Loh, ini kan? Ini sama dengan sesuatu yang nggak ada. Mana bisa disamakan? Nggak ada. Gimana kamu mau menyamakan dua hal? Cuman ada satu. Mengenai Menyamakan percaya- dua hal itu, Bang, ada dua. Ini sama ini. Gitu. percaya dan tidak percaya itu kan tergantung diri masing-masing. Kepercayaan apa? Mengenai percaya dan tidak percaya sama atau tidak kan tergantung dari diri masing-masing gitu. Bahkan kamu itu tidak percaya bahwa Isa itu ya dilahirkan tanpa bapak di dalam imanmu. Di dalam imanmu saja dikatakan Isa lahir tanpa bapak. Kamu punya kepercayaan apa terhadap imanmu? Kamu saja sudah tidak percaya Quran. Makanya kamu menolak bahwa Isa tidak punya bapa. Kamu lebih percaya iman orang. Kamu, tanpa kamu sadari, kamu itu menghina Tuhanmu yang sudah menurunkan wahyu yang seadanya. Tidak, saya tidak menolak apa yang Bukan dikatakan menolak, Al-Quran. menghina. Loh, kok menghina? Loh iya, Tuhanmu bilang Isa lahir tanpa bapak. Kamu bilang Isa punya anak angkat. Kan kamu menghina kebenarannya dengan membuat kebenaran sendiri. Kau nggak sadar? Bukan, saya kan tadi menjawab. Loh, Tuhanmu tidak pernah menarasikan. Nih Tuhan kau ya. Tuhan kau tidak pernah menarasikan Isa punya bapak angkat. Tiba-tiba kau bikin narasi Isa punya bapak angkat. Kan gila kau. Kau menentang Tuhanmu. Kau ngasih wahyu sama kayak Tuhanmu. Kamu sudah sirik. Begini, menurut kepercayaan orang-orang di kalangan kekristenan kan saya Loh, mengatakan kepercayaan kamu apa? Saya tanya kepercayaan kamu apa? tadi kan Mbak Gata bertanya menurut kamu kan, Kepercayaan kamu apa? Saya tanya dulu. Kamu itu apa? Agama apa? saya menjawab menurut sudut Saya pandang. tanya kamu agama apa? Saya tanya, lu hilang. ditanya agama apa hilang. Loh, kalau kamu agamanya ngaku agama Islam, ya kamu harus pede dengan kitabmu yang adalah Quran. Orang Islam kok bawa-bawa Alkitab.
Innalillahi kau. Coba, Re, ya. Jadi kalau kamu Islam, banggalah terhadap bukumu. Jangan kamu bangga sama bukunya orang, gitu loh. Nah, kayak oon nggak jelas, gitu loh. Nggak lucu. Ada satu. Kalau mau menyamakan kan harus ada dua objek, betul nggak? Logika, gue n. Oke, logikanya kalau mau menyamakan berarti harus ada dua objek, ya kan? Harus syarat menyamakan itu harus ada dua objek dulu. Loh, kalau tidak, bagaimana kamu mengatakan ini sama dengan ini? Harus ada dua. Kalau ini nggak ada, ya udah satu lah. Terlalu gampang mengeliminasi Tuhan yang sebelah, betul nggak? Ini jadi semakin mudah ya. Oke, kalian jadi cerdas ya. Setuju ya, kalian jadi cerdas kan di sini kan? Oke, kita sama-sama cerdas ya. Oke, terlalu gampang sekarang mengeliminasi Tuhannya. Tuhan kita ada, Tuhan dia nggak ada. Berarti Tuhan ada berapa? Satu kan? Good, memang cocok dia nggak ada. Ini membuktikan bahwa Tuhan yang satu itu ya cuma Tuhan Yesus. Karena yang lain itu nggak ada. Yang lain itu nggak ada. Selesai. Kita kayaknya sudah dipermudah dengan kebotolannya. Aduh, tapi keren Bang Re. Ya, kita nobatkan sekarang Re menjadi nabi karena dia dapat wahyu. Kita sekarang nobatkan Ray sebagai nabi. Kenapa? Dia bikin wahyu. Apa wahyunya? Tadi sama-sama kita dengar. Dia menubuatkan, dia mewahyukan bahwa Isa punya bapak angkat. Tuhan yang ada mewahyukan di kita. Ini Nabi 26-27 nih. Terserah lah, kalian lantik dulu dia. Ya, jadi teman-teman ya, kalau ada polemikus RT sebelah ya menarasikan sesuatu yang tidak tertulis dalam kitabnya, katakan dia nabi. Ini jadi mudah ya, Jadi kalau ada narasi mereka ya bawa dalil yang tidak ada di dalam kitabnya, fix mereka adalah nabi yang dapat wahyu. Udah, sekarang gampang gitu aja, nggak usah debat jauh-jauh. Ya, aku setelah 3 tahun ini mau masuk tahun keempat ya, tahun depan. Semakin mudah pekerjaan kita ya. Semakin mudah. Iya, karena apa? Ya karena kita itu makin cepat sekali mengeliminasi narasi mereka gitu, menjadi halusinasi. Iya, ya ampun. Ini mohon maaf ya untuk orang-orang yang baru di room saya. Ini memang teknik saya dari lama. Jadi kalau kau tidak tahan dengan teknik saya, memang kau harus pingsan. Saya karena dulu tahun pertama saya berapologet, saya lelah. Terus terang saya lelah. Kalian kalau lihat track record saya gitu, saya cuma bisa menjawab dari iman Kristen. Tapi lama-lama saya belajar. Saya mulai terbiasa dengan narasi-narasi goblok mereka, dijawab dengan hal-hal yang simpel gitu. Kayak yang tadi ya, kalau Yesus punya bapa, artinya Yesus punya Tuhan. Berarti Adam nggak punya bapak, Adam Tuhan. Iya kan? Karena gitu, iya kan? Kalau Yesus punya bapa, iya.
Kalau Yesus punya Bapa, artinya dia bukan Tuhan. Oke, fix. Berarti saya pun yang tidak punya Bapa, saya bisa jadi Tuhan. Karena dalam pikiran mereka, Tuhan itu nggak boleh punya Bapa. Batu pun nggak punya Bapa. Batu boleh jadi Tuhan, saya boleh jadi Tuhan, Adam boleh jadi Tuhan. Simple kan? Kepikiran ya, gue baru kepikiran hari ini sih. Makanya gue bilang, gue senang dengan orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Kita jadi kayak terlatih, ya. Kita jadi terlatih gitu untuk berpikir ke situ. Kok bayangkan, aku tadi tidur pun sampai mikirkan ini. Ini kepala gue gak bisa berhenti mikir soalnya. Apalah caranya? Iya, memang harus kayak gitu. Memang harus kayak gitu ya. Melatih. Aku memang pelawak Pak Sayur. Aku dari dulu pelawak. Nah, ini lagi Duta Bahar. Kak Agatha, semalam RK debat sama Edis, tanggapannya dong. Keren. Ini tanggapan saya tentang diskusi mereka kemarin itu keren. Karena saling adu argumen. Ya, saling adu argumen dengan cara yang dewasa. Itu bagus. Menurut saya itu adalah pencapaian terbaik dari seorang apologetika. Kalau apologetika tidak bernarasikan yang seperti kemarin, saya yakin itu apologetika kacangan. Itu harus saya akui dengan secara jantan. Ya nggak mau kondo. Nggak mau kondo main-main belakang. Mau kondo sawan, mau kondo sawit, nggak kayak gitu. Dan saya akui itu baru keren daripada cuman bilang gini kan, oh yang ini beda, yang ini salah, tetapi tidak menyampaikan argumen. Tidak aku baru masuk loh bun, mana tuh ya. Jadi tidak seperti gini nih ya, oh ini pasti pemahaman gini nih, ini begini nih, ini salah, tapi tidak ada solusi. Tidak dijelaskan dengan narasi yang baik gitu. Tidak disertai data, tidak dipertahankan dengan logika gitu loh. Nah, itu saya katakan itu keren. Jadi oten-oten yang DM gua bilang, "Kak, tolong Kak nasehatin bikin malu." Enggak. Menurut saya itu bikin keren, bikin heboh ya. Setelah ini pasti ada astagfirullah. Setelah ini pasti ada narasi. Mereka kirim. Kemarin kok semua bilang apa? Bikin malu. Mohon maaf ya, di sini kalau jawaban itu memang out of the box, di luar dari box hitam. Kita harus acungin jempol kepada mereka berdua, karena itu sebenarnya yang baik daripada ngomong di belakang si ini begini, si ini begitu, si ini begini, tetapi tidak memberikan solusi gitu, tidak meluruskan pandangan dia gitu ya. Jadi kalau ada juga yang kemarin komen-komen dan mengatakan tidak setuju dengan jawaban saya bahwa Yesus itu adalah Allah yang mengambil kodrat manusia, Allah dan manusia, datang ke sini jelaskan. Jadi jangan kau bikin desas-desus di room kau, terlalu muak aku nengoknya. Tuhan memiliki firman, firman memiliki Tuhan. Itu aja kau langsung gila, gampang gila gitu loh. Ya. Kalau kamu memang tidak setuju dengan statement saya, naik ke atas. Naik ke atas, uji dengan narasi dan data seperti yang dilakukan RK kemarin. Sangat-sangat baik. Dia tidak setuju dengan pernyataan Edis, datang jelaskan, kan itu baik, nggak apa-apa, ya kan.
Setiap orang boleh bernarasi, tapi bisa dipertanggungjawabkan, dipertahankan narasinya. Ya, jangan kau cuman bilang ini cuap-cuap terus kau berserakan di mana-mana cangkem kau, ngata-ngatain ini itu. Ya, itu sifat bodoh namanya itu. Itu tidak mencerminkan kekristenan. Kristen itu bukan anti kritik. Kristen itu boleh dikritik, ya, tetapi dia juga harus menarasikan yang benar, menjelaskan dengan benar. Iyalah, RK kemarin itu saya acungi jempol, sangat-sangat gentleman, mengakui gitu loh, ngambil kontennya, mengakui itu ini harus seorang Kristen harus begini. Seorang Kristen itu harus menunjukkan ini, dan saya benar-benar kagum sama Bang RK. Dia mengakui, datang ya. Dulu saya Bang ngambil kontenmu begini, memang saya posting ya. Itu bagus. Sampai detik ini yang nyuri konten saya nggak ada yang ngaku. Makanya saya bilang Bang RK itu punya jiwa yang sangat besar, dan narasi dia itu baik gitu, ya kan? Jangan pula kau nyuri, kau maling, kau nggak ngaku dosa kau. Muak kali aku nih kau fitnah orang nggak kasih bukti, kan jijik. Fitnah orang, ya memang namanya judulnya fitnah, cocok memang dijudulkan fitnah gitu kan. Menarasikan orang begini tapi nggak kasih bukti, kan kayak tai ayam. Iyalah, kayak tai ayam itu, baunya aja ngerusak hidung, nggak ada manfaatnya. Ya, udah dihapus, iya nggak apa-apa. Itu gentle, makanya saya bilang, keren lah. Bang RK kemarin aku bilang keren, dia sangat-sangat menunjukkan iman Kristen itu kayak gitu. Kau pun harusnya belajar dari dia, ya. Jangan kok nggak ngaku, udah fitnah orang kok nggak ngaku. Iya, kalau salah itu ngaku. Ya, mau kau nangis, mau kayak gimana, itu baik. Makanya aku bilang, dia sudah menunjukkan iman dia itu benar-benar levelnya beda dengan level kamu. Gitu ya. Saya katakan itu. Dan dia bagus, dan ketika dia mengatakan itu adalah pemahaman subordinasi, saya tahu dia jeli. Itu keren. Dia jeli sekali. Saya harus akui itu. Saya bilang, kalau kamu Tritunggal, jangan jadi triteisme. Kemarin itu memang si badut yang satu itu memang parah itu, ya. Jadi kita mengerti Tritunggal itu satu gitu loh. Jangan kita pisah-pisah jadi triteisme. Tritunggal itu bukan trite, bukan tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan, ya, yang dinyatakan melalui firman dan rohnya. Nah, dan Tuhan itu tidak ada Tuhan yang subordinat, tidak ada Tuhan besar, tidak ada Tuhan kecil, ya. Yesus mengatakan Bapa lebih besar karena dia sudah merendahkan diri dalam konteks menjadi manusia. Aduh, perutku lapar. Ya, itu dijelaskan itu. Dalam konteks dia sebagai manusia. Tetapi Bapa dengan Sang Firman itu setara. Karena apa? Satu. Satu itu nggak bisa dipisah. Nggak bisa dibilang lebih besar, lebih kecil. Walaupun Yesus mengatakan itu dalam konteks dia sudah mengambil kodrat sebagai hamba. Itu harus dijelasin. Jangan langsung dibilang Tuhan kita ada Tuhan besar, Tuhan kecil. Oh my God, gila aku lama-lama. Ya, ini perut gue udah, ini cacing gue udah menggeliat-geliat ini ya. Oh my God, baby, kata si M. Nah, itu ya, salam semuanya. Jadi kalian juga teman-teman Kristen, kalian juga harus cerdas ya. Yang saya mau ingatkan dari kalian adalah siapa pengikut Herodianes? Gila kok, semua orang pengikut Yesus. Ya, yang mau saya katakan adalah begini teman-teman. Begini, simak baik-baik. Orang bisa salah dalam menarasikan sesuatu. Kalau dia menarasikan sesuatu yang benar, bukan artinya semua narasinya benar. Sampai sini paham? Karena ada orang yang jatuh dan terpeleset. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan.
Kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan, Tuhan Yesus nggak perlu datang ke dunia ini. Karena sudah ada satu yang benar. Oke, kalau ada orang menarasikan benar, bukan artinya semua narasinya benar. Karena dia pasti pernah bisa salah. Oke, kalau ada satu orang menarasikan sesuatu yang salah, bukan artinya semua narasinya menjadi salah. Setuju? Jadi kalau kita tahu kita murid itu belajar. Dan dia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Gitu ya. Jadi kalau ada salah, guru akan mengatakan apa? Ini salah, jawaban yang benar ini. Dikasih jawaban. Ya, karena iman Kristen itu bukan multiple choice. Saya sering banyak melihat ya, saya banyak melihat orang kalau bertanya tentang iman kita itu kayak multiple choice gitu loh. A, B, C, D. Kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya C. Ini tuh uraian, penjelasan. Namanya penjelasan itu diurai, bukan cap-cip kayak kemarin itu kan. Edison mengatakan, saya dihadapkan kepada pilihan gitu loh. Ini apa ini gitu loh. Itu dia jelasin kemarin Edis. Saya waktu sama Nandar dihadapkan kepada pilihan A atau B. Ya dia menjawab dengan cepat gitu. Tapi dia bisa menerangkan itu. Ya, ada orang yang tidak membutuhkan penjelasan, jadi kita harus berhati-hati. Ya. Seperti itu. Jadi kalau ada memang narasi orang yang salah, jangan kalian sibuk gitu ya. Tetapi mari saling menegur dan saling memperbaiki gitu. Jangan langsung kau benci. Ada orang narasinya salah dia langsung benci. Sakit kau. Ya. Dan kalaupun kalian mau jadi pereview orang, kalian kalau mau nge-review, sertakan juga sumber dan argumentasimu gitu. Saya review ini kurang ini karena yang benar ini, kan gitu enak. Oke, itu terkait tanggapan saya mengenai diskusi kemarin. Jadi jangan lagi ada yang bilang bahwa ya mereka bikin malu, nggak ada. Selama mereka berdiskusi tentang teologi itu baik. Yang bikin malu itu nanya-nanya donasi. Kenapa saya bilang nanya-nanya uang ke sana, donasi ini itu, hidupmu begini. Itu bukan bagian dari apologetika. Saya sangat jijik dengan hal itu, gitu loh. Nggak perlu kamu jelaskan dirimu. Kau itu si tai-tai. Nggak penting itu. Iya, itu nggak penting. Mau ngapain kamu ngurusin diri A, diri B, diri C? Nggak baik kayak gitu. Jadi selesaikan di belakang layar. Apologetika itu nggak ngomongin kayak gitu. HBD Agatha, gila kau tiap hari aku HBD. Udah 3000 tahun umurku. Nah, jadi kalau ada yang ngomong ini itu nggak urusan kau. Berkat orang jangan kau hitung, berkatmu pun jangan kau bilang sikit gitu. Kalau berkatmu kau bilang sikit lah berkat kau itu, iya kan? Buat juga donasimu agigi kau lah. udah dibilang kamu itu memberi karena dia mengajar. Saya katakan itu bukan saya deng. Tuhan Yesus bilang itu melalui Rasul Petrus. Kamu harus membagi kepada pengajar. Ya kalau cuman ngegosip, ngapain kau bagi berkat? Goblok kau. Ngapain kau ngasih berkat sama orang yang tidak mengajar? Nggak ada disuruh Tuhan kau ngasih berkat sama orang yang nggak ngajar. Apalagi cuman begosip. Memang sakit jiwa kau semua. Iyalah, itu karena perintahnya gitu. Jadi makanya saya bilang apologet jangan ngomongin entah apa-apa, duit kau apa kau gitu. Kau pun gak usah nanya kau botox berapa, banyak kali cerita kau. Ya, gak usah kau sibuk kali kau.
mau apartemen orang, mau di kolong jembatan, kayak kau aja yang ngurusin, biar Tuhan yang ngurus, itu bukan bagian kau itu, ya. Jadi melebar pun bahaya. Iya, makanya saya bilang kalau bicara apologetika itu bicara tentang pengudusan Yesus Kristus di dalam diri kita. Jadi apologetika itu bicara Yesus, bukan bicara donasi, bukan bicara yang sebelah. Tapi kalau kau mau counter lah, tapi jangan sampai nggak counterfeit. Nah, gitu. Jadi jangan ajaran, iya, nih aku setuju nih mbahku, ini kau belajar dari yang mbah-mbah. Ajaran kasih Yesus bukan ajaran gosip. Jadi kau jangan menggosip. Karena Yesus itu juga Tuhan, bukan gosip. Itu kebenaran, itu fakta. Jadi kamu juga harus bijak-bijak memilih room. Tapi kan aku tahu kau penggosip semua. Udah, main kau sana di roomnya tukang gosip. Yang aku lihat tuh kayak gitu. Kalian tuh makin hari makin hobi penggosip semua, menggosip aja kerja kau. Muak aku. Tahu gak Kak Eva? Bahkan mereka ngegosip, coba ngegosip di DM. Itulah, jangan ngegosip di DM. Ya, kalau mau ngegosip sana di kafe. Nggak ini kali style kau. Kampung, kok kalau mau ngegosip tuh di kafe, di Starbucks sana. Jangan di apologetika. Iya, jadi kalau mau ngajak gosip itu setidaknya bayarin kopi, modal kok sedikit. Ya, kayak orang miskin kok. Udah, maksudnya adalah besok-besok kok nggak usah lagi ngegosip, buka room bikin gosip. Starbucks di boykot bun. Tapi kan tumbler Starbucks yang nolong orang yang terjebak di lift kan, bukan tumbler tuku kan. Oke, thank you ya teman-teman ya. Canda, aku memang pelawak ya. Aku aslinya dari dalam tulang sulbi anak pelawak, oke. Mohon maaf. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Ya, tapi ada yang bisa kalian ambil yang baik, pengajaran yang baik di sini. Minta kirim lagi. Nanti besok lah Pak, aku udah lapar kali nih Pak. Ya, thank you semuanya ya yang udah tetap setia di sini ya. 4 juta orang yang nolnya ngeglinding 3, 4 ya. Thank you semuanya, ambillah yang baik dan jangan saling membenci antara satu dengan yang lain. Saya hanya mengingatkan ini, jangan sampai kita membenci antara yang satu dengan yang lain karena kamu tidak setuju dengan narasinya. Oke, tetap jaga hatimu karena di dalam Galatia 6 ayat 1 pun kamu boleh menegur, tapi jangan pula kamu yang dicobai. Gitu. Kamu boleh menegur orang yang bersalah. Tapi jangan sampai kamu itu dicobai juga dalam kesalahan. Ya, teman-teman ya. Thank you yang sudah memberkati room saya. Thank you yang udah tap-tap. Thank you yang udah nge-give. Thank you yang udah ngegibah juga. Thank you yang sudah sama-sama berapologetika dengan saya di sini. Karena kalian juga saya ajak untuk berapologetika di sini, ya. Kalian juga saya libatkan di dalam live saya gitu. Tetap punya hati yang tulus ya. Kalau kamu mau memberi, berilah dengan ketulusan, bukan karena kamu ingin dipandang kaya atau keren atau hebat. Karena kekayaan kamu semua di hadapan Tuhan itu cuman kotoran. Oke? Ya, teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang mau menolong teman-teman yang di Sumatera sana ya, tolong ya teman-teman ya, doakan yang kena bencana alam. Kalau kalian punya uang lebih, bantulah mereka. Karena mereka itu sangat membutuhkan bantuan kita, terutama doa-doa kamu ya. Dan untuk orang-orang yang mau memberkati room saya, kalian boleh ke bio ya. Kemarin ada yang DM. Ini ada di bio, kalian lihat di situ ada Saweria, langsung aja diklik ke situ. Berilah dengan keikhlasan hatimu, saya tidak memaksa kamu. Kalau itu menjadi batu sandungan, mending kamu tidak usah memberi. Nah, demikian juga teman-teman kita yang yang kena bencana itu di daerah mana sih? Kemarin di Sumatera Utara, di Aceh, di Padang.
Jangan juga kamu memberi menjadi batu sandungan. Kamu iniin ya, kamu lihat-lihat si Bolga ya. Jangan kamu lihat-lihat, jangan kamu pandang dia agama apa, tapi kamu itu memang tidak jemu-jemu untuk berbagi kasih kepada mereka ya. Mereka sedang membutuhkan. Nanti soal agama itu kita gas di sini. Thank you semuanya, thank you Mbah Kung yang sudah menasehati. Nasihat kalian juga saya terima kok. Terima kasih ya. Iya, beri karena bukan beri karena kemanusiaan lah, beri karena Tuhan. Jangan karena kemanusiaan, beri karena kita mengasihi Tuhan dengan relasi kepada manusia gitu ya. Semua kita lakukan karena Tuhan, karena kita taat kepada Tuhan ya. Itu aja. Pandanglah Tuhan di dalam setiap insani yang ada di dunia ini. Mak, sok bijak kali aku hari ini. Thank you semuanya. Tuhan memberkati. Mohon maaf ya kalau Bunda banyak salah kata, menyinggung kalian ya. Maaf ya, maaf kali. Gitu ya, memang saya ini pelawak ya. Kolose 2 ya. Kolose 2 ayat berapa itu? Di dalam Taurat itu hanya bayang-bayang, sedang wujudnya adalah Yesus. Jadi domba-domba itu yang dipersembahkan imam di bait Allah, itu hanya bayang-bayang dari kebenaran itu. Itu tidak setara. Ya. Makanya itu dikatakan sementara sifatnya, diulang-ulang. Ya, yang setara untuk itu apa? Kita baca. Ibrani lagi nih ya. Ibrani 10 ayat 5. Ketika Yesus datang, artinya bayang-bayang itu masih samar. Masih samar. Bayang-bayang itu samar. Belum jelas, belum nyata. Ya. Gitu. Oke. Di dalam Ibrani 10 ayat 5, kalian baca, ketika ia datang, ketika Tuhan datang, ini adalah Mazmur. Ketika Tuhan datang, ia tidak lagi berkenan kepada kurban sembelihan, kurban bakaran, tetapi dia menyediakan tubuh. Nih, ini dia juga sudah menubuatkan ini. Akan tiba saatnya, ya, kalian itu akan diampuni dosanya, tidak lagi dengan hewan, tetapi dengan tubuh. Tuhan menubuatkan itu di dalam Mazmur Daud. Ada itu di dalam Mazmur Daud. Ya, makanya Rasul Paulus menjelaskan ini dan mengutip itu. Ketika ia datang ke dunia, kurban sembelihan, kurban bakaran, dia tidak lagi berkenan, tetapi menyediakan tubuh bagimu. Gitu. Makanya dosa kita semua ini dilimpahkan kepada Yesus. Inilah Galatia 3 ayat 13. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat itu adalah orang yang melanggar hukum Taurat. Dosa. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi dosa kita dilimpahkan kepadanya, ya. Menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis. Nah, dibawa lagi kutipan di dalam Taurat Musa sama Rasul Paulus. Ulangan 21 ayat 22. Itu, ya. Setiap orang yang berdosa harus digantung. Karena mereka itu terkutuk. Gitu. Jadi kalau Yesus itu tidak menjadi manusia, tidak menjadi daging, maka kita semua tidak ada yang diselamatkan. Sampai sini paham? Kayaknya kalian tidur. Jadi siapakah yang mengerjakan hukum Taurat? Oten. Siapakah yang mengerti hukum Taurat? Oten. Ya, yang sebelah mah nggak ngerti. Tuhannya aja nggak ngerti. Gitu. Jadi ini semakin jelas ya. Kenapa dia harus menjadi manusia? Kenapa dia mengambil daging? Supaya dia bisa menjadi korban untuk menyelamatkan kita. Jadi Tuhan sendirilah yang menyelamatkan kita, bukan perbuatan kita. Jadi kalau ada orang berbuat baik, mohon maaf, kebaikanmu itu seperti pakaian kotor di hadapan Tuhan. Ya. Kalau ada orang yang memberi, ya,
mohon maaf, itu nggak bisa menyelamatkan kamu. Karena yang menyelamatkan itu hanya kurban. Seperti itu. Yang penting al-ikhlas. Gitu. Oke, paham ya. Makanya kenapa dia harus jadi manusia, supaya dia menjadi korban atas kita. Makanya Nabi Yohanes, ini bukan Rasul Yohanes. Nabi Yohanes bilang, Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Lihatlah ayatnya. Ya. Makanya Nabi Yohanes bilang apa? Lihat, anak domba Allah datang menghapus dosa dunia. Dan kenapa ya? Kok harus manusia, Bun? Ini juga sudah dinubuatkan. Yang mana nubuatannya, Bunda? Abraham mengorbankan anaknya. Jadi nubuatan ada korban manusia itu dari kejadian Adam. Itu. Jadi mana ada korban manusia? Lu itu. Abraham mengorbankan Ishak. Tapi Allah sudah menguji ketaatannya, ya kan? Sehingga Allah menyediakan, di mana tertulis Kejadian 22 sampai Kejadian 23. Ya, kalau nggak salah itu. Ini kayaknya nampak kali nggak pernah baca Taurat nih. Kalian sering nggak sih baca kitab kalian? Tuhan Yesus, ampunilah aku. Masa kalian nggak tahu ini? Ini loh. Nih, ya. Abraham. Mana dia? Iya, Kejadian 22. Kejadian 22. Kalau korban fitnah gimana, Bun? Saya korban fitnah. Apa kau? Oke. Paham SSY, Tuhan besar, Tuhan kecil, ya. Nah, silakan David. Ada yang mau ditanya? Yesus punya bapak. Bapak itu siapa? Tuhan. Tuhan itu siapa? Yesus. Kok muter-muter? Lah kamu nanyanya muter? Ya saya muter lah. Ya kamu nanyanya ke situ, ya saya balik-balik aja lah. Orang itu pertanyaanmu. Coba, mau apa jawabannya? Ya kok bisa gitu loh? Kan dia Loh ya memang bisa. Memang karena itu kenyataannya. Yesus Tuhan. Terus? Ya Yesus Tuhan itu bapak itu siapa? Bapak itu Tuhan. Tuhan itu siapa? Bapak dan Yesus. Kok bisa ke Yesus lagi? Ya memang, karena kalau Bapa adalah Tuhan, firmannya Bapa Tuhan tidak? Saya tanya kamu. Firman itu apa? Perkataannya Tuhan. Oh. Perkataan Tuhan, apa tidak Tuhan? Ya enggak lah, Tuhan aja. Oke. Saya bicara dengan siapa ini? Dengan David. Loh, ini suara David. Kok ngaku David? Coba, yang David itu suaramu apa badanmu? Suara. Berarti badanmu nggak David? David juga. Ya kok ya sama. Ya udah. Jadi kalau kau nanya, loh Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, ya sama kayak suara David sama badan David. Lu gimana? Betul nggak? Betul. Ya sudah. Terus apa lagi pertanyaanmu? Tumben waras hari ini. Udah. Entar kalau digas nyamuk. Loh, kan saya bilang tumben waras. Ya udah bagus. Kalau waras itu baik. Ya, Ada kalau lagi yang digas mau ditanyakan? Kalau digas nanti kamu, kasihan saya sama kamu. Kamu mau ngegas apa? Gas lah. Gas ya. Kenapa kamu percaya Yesus Tuhan? Ya karena dia Tuhan. Bukankah itu hanya klaim saja? Itu kebenaran. Kebenaran dari mana?
Karena dia bisa mati dan bangkit sesuai kehendaknya. Kenapa percaya? Karena itu fakta. Fakta yang bohong ya? Fakta yang disaktikan. Kalau fakta yang bohong itu nggak ada. Namanya bohong itu bukan fakta. Fakta itu sudah kan pasti klaim- benar. Klaim umat pengikut Yesus, benar nggak? Ya, coba. Nabimu dapat wahyu itu klaim atau fakta? Itu klaim juga itu sebenarnya Nah, itu. tugas juga kau. Iya, itu klaim. Tapi yang dilakukan Yesus itu fakta. Coba aku tanya kau. Kalau ada sesuatu membangkitkan yang mati menjadi hidup, itu disebut apa? Kamu bilang fakta, tapi kenapa saya Kalau nggak percaya? sesuatu ada yang mati lalu dihidupkan, itu disebut apa? Itu disebut mustahil. Itu disebut penciptaan, goblok. Itu disebut mustahil. Makanya Adam itu dari tanah, dari benda mati dihidupkan. Kau penciptaan aja nggak ngerti, kok mustahil? Itu berarti Buktinya itu aja namanya kau gitu. Mustahil yang dibikin. Coba oleh- saya tanya kamu, Adam diciptakan dari tanah lalu hidup menjadi manusia, itu disebut apa? Adam itu sesuatu fiktif. Jangan dipercaya. Kalau Adam fiktif, maka kamu fiktif. Nggak ada hubungan dengan saya. Lu ada. Kalau tidak ada Adam, kamu tidak ada. Kok bisa kamu menilai gitu? Oke, kamu punya mama Sejarah bapak. itu kan- Oke, kita sejarah itu cari, kan kita penuh cari dengan tuh. kebohongan. Kamu punya mama bapak. Ya punya lah. Oke, mama bapakmu punya mama bapak. Punya. Nah, itu terus sampai ke Adam. Makanya dapat. Nggak mungkin, nggak percaya. Karena gini bang, saya kasih tahu. Karena ada silsilah. Itulah yang namanya silsilah. Kamu kalau secara logika pun mengerti arti silsilah, ya? Keturunan. Nah, di dalam iman kami silsilah itu sampai ke Adam itu jelas. Bohong itu, nggak mungkin. Oke, nggak apa-apa. Bagi orang tolol, memang itu adalah kebohongan. Bukan tolol, cuman saya sadar gitu loh. Oh iya. Kalau kamu sadar, Ini saya sama seperti kamu. kalau kamu sadar, bisa tidak? Kalau kamu sadar, bisa tidak kamu menunjukkan silsilahmu sampai yang paling tua? Itu terlalu berat, susah. Nah, jadi keberatan itu membuat kamu mengatakan itu tolol, bohong. Iya, itu kan bohong. Jadi gini bang, maksudnya adalah kalau kamu tidak mampu membuktikan silsilahmu, bukan artinya itu bohong. Karena saya mampu membuktikan silsilah saya, gitu loh. Yang jadi pertanyaan itu siapa yang membuat itu semua? Ada yang karya Adam, karya itu siapa sebenarnya yang ngarang-ngarang itu siapa sebenarnya? Nggak ada karangan di sini, Bang. Pengarang cerita dongeng itu dari kitab itu siapa sebenarnya gitu loh? Tuhan itu yang mengatakannya. Nggak mungkin. Tuhan tidak mungkin mengurus begituan. Iyalah, Tuhan itu menciptakan. Kenapa Tuhan kalian tuh itu- selalu mengeklaim Tuhan, selalu mengeklaim Oke. Tuhan? Kamu percaya ada Tuhan? Udah jelas loh ada statement saya ini tadi. Kamu percaya tidak ada Tuhan? Buat apa percaya dengan makhluk mitos? Oke, kalau kamu tidak percaya adanya Tuhan, bukan artinya Tuhan tidak ada. Sama seperti saya katakan, ya. Kamu tidak percaya saya punya suami, ya. Walaupun kamu tidak percaya saya punya suami, tapi kebenarannya saya punya suami, kan gitu. Iya. Ya sudah. Ya Tapi nggak sudah. ada hubungan dengan Jadi suami kamu. kalau kamu tidak mempercayai Tuhan, bukan artinya Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena Apa kebenaran. dengan Tuhan itu ada? Sebentar. Karena kebenaran itu bukan berdasarkan keputusan kamu. Kamu siapa? Iya benar, itu benar. Cuma saya punya hak mengutarakannya kan. Iya. Benar nggak? Tapi boleh tidak kamu mengatakan pernyataanmu adalah kebenaran? Ya boleh aja buat saya sendiri. Iya, karena itu sifatnya subjektif dan sekalipun pernyataan kamu sifatnya subjektif, itu bukan kebenaran, tapi penolakan. Bukan penolakan. Loh, karena gini bang, Yesus ada, nyata, banyak saksi mata. Itu kan cuma Itu cerita kebenaran. doang, kan? Sabar, itu bukan klaim, itu kesaksian.
Yang namanya kesaksian itu pasti faktual, ya. Itu ada. Berbeda dengan Tuhan yang sebelah. Itu Tuhan sebelah memang nggak pernah ada sampai detik ini. Batang hidungnya, lubang hidungnya pun nggak ada. Saya katakan itu, ya. Tetapi kalau Yesus ada dan banyak saksinya dan semua perbuatannya disaksikan banyak orang, itu faktual. Kenapa Itu saksi bohong benar, dipercaya? sabar. Itu benar dan nyata. Kamu menolaknya, ya nggak apa-apa. Karena penolakanmu bukan kebenaran. Tetapi Yesus ada, itu kebenaran. Ngerti kamu? Ngerti nggak? Iya, iya, iya. Jadi walaupun kamu nolak, ya, Monas nggak ada, faktanya, kebenarannya, Monas itu ada. Walau kamu tidak mengakui Monas itu ada karena kamu nggak Nggak ada nengok. hubungan dengan Monas. Nah ini dengan kasih saya hubungannya contoh, saya kasih contoh dengan biar makhluk kamu nggak gaib goblok. yang tidak Ngerti nggak jelas. contoh? Ngerti nggak contoh? Ngerti nggak contoh? Monas itu kan hal yang nyata kan. Ya sama, Yesus juga hal yang nyata. Tapi Sedangkan kamu Tuhan kan kan- nolak. Kalian ini yang nyata. Oh udah. Ya Bang, kalau kamu menolak Monas itu di Jakarta, ya sama seperti kamu menolak Yesus itu ada. Karena pada faktanya semua orang menyadari bahwa Yesus itu ada. Yang nggak ada itu Tuhan-Tuhan berhala. Kenapa Sudah. orang berbeda pendapat itu selalu disalahkan? Bukan beda pendapat disalahkan, memang pendapatmu salah. Ya, kalau kamu Lo memang kamu salah. pendapat aku menurut aku benar. Gini, kamu kan tidak bernarasi sesuai kebenaran. Ya, kamu pantas disalahkan dengan mengatakan Monas tidak ada di Jakarta. Ya itu suatu narasi yang salah. Kamu Siapa itu bilang? nggak perlu disalahkan pun, kami diam Saya pun nggak. kami tahu kamu salah. Saya nggak ada bilang Monas tidak di Jakarta ya. Ya kamu menolak keberadaan Yesus, ya seperti itu contohnya, ngerti nggak? Ini kamu Bukan kalau satir keberadaan. aja, gini Bang, saya kasih tahu ya. Kamu kalau satir aja kamu nggak paham Bang, ya nggak usah jadi ateis Bang. Jadi domba aja. Jadi bebek aja Bang. Domba kan itu kan binatang ya. Iya, karena binatang itu nggak pakai akal. Karena binatang itu tidak berakal. Sampai kapan kalian percaya dengan hal begituan? Hal-hal yang kalian hayalin setiap Nggak hari. hayalan kok, udah dibilang itu fakta kok hayalan. Hayalan. Oh, orang dibilang fakta kok hayalan. Sekarang Hidup saya yang tanya benar kamu. itu cuma ada di bumi. Sekarang saya tanya kamu. Saya tahu kamu ini menolak agamamu, makanya kayak gini. Oke, saya Hidup tanya yang kamu. benar ini cuma ada di bumi, itu aja. Gak ada hidup selanjutnya. Hidup yang benar ini cuma ada di bumi. Ya iya, karena rohmu sendiri sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah hidup lagi. Roh Terima kasih itu sudah adalah mengakui makhluk itu. yang kalian ada. Kamu tahu, di bawah alam sadarmu, ketika kamu mengatakan setelah mati nggak ada hidup, ya karena rohmu itu sudah mengatakan bahwa setelah mati kamu tidak dihidupkan. Itu. Roh itu adalah klaim-klaim Itu. kalian aja kan. So, ya kalau memang roh itu tidak ada, tolong hentikan nafas Anda. Di bumi Karena ini. bukti dari adanya roh Cuman di dengan bumi ini adanya aja. nafas. Nggak akan ada lagi. Coba Anda berhenti bernafas selama 1 jam. Nggak ada hubungannya. Oh, saya mau membuktikan adanya roh. Nggak ada hubungannya. Itu ya. Pak, saya katakan, jadilah manusia yang berterima kasih. Orang tuamu. Berterima kasih sama siapa? Sabar. Berterima kasih itu sama orang yang ngasih kita makan. Iya, ini dengar Contohnya- makanya. Ini belum Contohnya selesai saya. bus-bus kita. Iya. Hah? Apa? Sama? Contohnya yang ngasih kita gaji, yang ngasih kita itu kita berterima kasih sama mereka. Nggak usah lah Salah berterima kamu kasih dengerin saya. dengan makhluk-makhluk mitologi. Salah ya. kamu dengerin saya. Kamu itu harusnya berterima kasih kepada ibumu dan bapakmu. Kalau itu Karena sudah pasti. sabar dengarkan dulu, degil. Ya udah. Ya. Goodbye. Shalom. Oke. Kamu memang tidak akan menerima itu, ya. Berterima kasihlah kamu kepada orang tuamu karena orang tuamu bahkan mengorbankan hidupnya supaya kamu bertahan hidup. Itu. Makanya saya katakan, kamu itu jadi manusia harus yang tahu diri. Kamu tahu orang tuamu itu berdoanya sama Tuhan supaya kamu tetap hidup. Tapi
Kamu menolak Tuhan yang sudah memberikan kamu hidup. Iya kan? Benar nggak? Ibu dia itu berdoa waktu dia sakit, Tuhan, jangan sampai anakku ini mati. Tiba-tiba, ya, kamu mengatakan Tuhan tidak ada. Ibumu minta tolong ke Tuhan supaya kamu hidup dan besar. Jadi jangan dulu ke bos-bosmu, gaji-gajimu itu. Kejauhan. Nah, itu orang tuamu itu sujud-sujud sama Tuhan supaya kamu hidup. Berarti atas bantuan Tuhanlah kamu hidup. Tiba-tiba orang yang memohon kepada Tuhan ini supaya kamu hidup, kamu bilang Tuhan tidak ada. Makanya ya, teman-teman, secara psikologi, kalian tahu, ketika dia mengatakan, ya, tidak ada kehidupan setelah mati, roh dia itu menyadari bahwa dia itu tidak akan bangkit lagi, tidak akan hidup. Itu. Makanya hati-hati. Tanpa kamu sadari, roh kamu itu sudah membantu kamu untuk menyatakan diri kamu itu seperti apa. Itu. Karena roh dia itu mengingat kematian itu.